wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deli Auliasari dengan NIM 2355 201110010. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi. Masuk yang pertemuan yang pertamanya itu tentang pengantar mata kuliah. Mata kuliah Etika Hukum dan Profesi menggunakan metode CBSA dengan diskusi aktif dan membahas etika, hukum, profesi, serta kode etik. Penilaian meliputi tugas dan kuis, UTS, dan UAS dengan tugas berupa tulisan, makalah, dan video presentasi yang dinilai dari isi, kejelasan, ilustrasi, dan penyampaian. Masuk ke pertemuan kedua, yaitu pembahasan tentang etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak dalam kehidupan. Etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak merupakan pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana etika menilai benar dan salah secara moral, etika mengatur sopan santun sosial, kaidah dan norma menjaga ketertiban, moral mencerminkan kesadaran akan baik dan buruk, serta akhlak membentuk budi pekerti yang bersumber dari nilai keagamaan. Masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika sebagai filsafat. Etika merupakan cabang filsafat yang mengaji nilai moral tentang baik dan buruk dalam perilaku manusia, yang penerapannya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dunia profesi, dan ajaran agama. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi para profesional agar bertindak bertanggung jawab, berintegritas, dan menjaga kepercayaan publik melalui kode etik. Dalam Islam, etika bersumber dari Al-Quran adalah hadis dengan prinsip tauhid, keadilan, amanah, ihsan, dan tanggung jawab yang diwujudkan dalam menilai tindakan manusia. Masuk ke pertemuan yang keempat, yaitu tentang pekerjaan dan profesi, TI, kompetisi kerja IT, sertifikat bidang IT, lembaga dan organisasi profesi IT. Nah, materi ini membahas perbedaan mendasarkan antara pekerjaan dan profesi, di mana profesi menuntut keahlian khusus, kode etik, dan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu, dijelaskan berbagai profesi di bidang teknologi informasi seperti software developer, sistem analitik, database, administrator, network engineer, dan scientist, hingga cybersecurity dan cloud archive. Masuk ke pertemuan yang kelima, yaitu tentang definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang IT, serta pelanggaran etika profesi IT. Nah, etika komputer sebagai pedoman dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi agar dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghormati privasi dan hak cipta. Etika ini membantu profesional TI menghadapi masalah keamanan dan penyalahgunaan informasi dan kejahatan cyber. Kode etik profesi IT berperan menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik. Sedangkan pelanggaran etika seperti kebocoran dan penggunaan software ilegal dapat menimbulkan kerugian serta sanksi hukum. Sebagai penerapan etika digital menjadi sangat penting di era modern, semapur, dan monitor. Masuk ke pertemuan yang keenam, yaitu tentang profesional dan profesionalisme kerja di bidang IT. Konsep profesi profesional dan profesionalisme, khususnya di bidang teknologi informasi, serta pentingnya profesionalisme di era digital yang terus berkembang. Profesionalisme IT tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga integritas, etika, tanggung jawab, dan pembelajaran berkelanjutan. Materi menjelaskan perbedaan profesi IT dengan profesi tradisional. Indikator profesional, kesimpulannya, dan profesional IT sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga kepercayaan publik, melindungi masyarakat, dan memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Masuk ke pertemuan yang ketujuh, yaitu tentang UTS. Pada pertemuan ketujuh ini kami hanya melakukan tanda tangan kehadiran untuk UTS, karena tugas UTS telah diberikan pada awal pertemuan oleh dosen berupa pembuatan video kelompok, dan pembagian materi juga sudah dilakukan sejak awal pertemuan. Ke pertemuan yang ke-8, yaitu tentang etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial diajukan. Etika manajemen adalah pedoman moral dan menjalankan fungsi manajemen agar dilakukan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan patuh
hukum. Penerapannya dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakter individu, kepemimpinan, dan budaya organisasi, serta faktor eksternal seperti regulasi, persaingan, dan perkembangan teknologi. Etika manajemen penting untuk membangun kepercayaan, reputasi, dan keberlanjutan organisasi meskipun menghadapi berbagai tantangan. Masuk ke pertemuan ke-9 yaitu tentang etika organisasi. Etika organisasi merupakan prinsip moral standar perilaku yang menjadi pedoman anggota organisasi dan bertindak dan mengambil keputusan. Nah, etika ini dibentuk oleh budaya kerja kepemimpinan antara formal, nilai individu, serta dipengaruhi faktor internal dan eksternal seperti hukum teknologi dan tuntutan masyarakat dengan menerapkan nilai ini seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Organisasi dapat membangun lingkungan kerja yang sehat, menjaga kepercayaan publik, serta menjalankan perannya secara adil dan profesional. Pertama yang ke-10 yaitu tentang UU ITE di dunia maya. UU ITE mengatur aktivitas masyarakat di dunia maya agar menggunakan teknologi informasi dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan, dan serta larangan terhadap tindakan seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan cyber. Dengan adanya UU ITE diharapkan tercipta keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi digital. Masuk ke pertemuan yang ke-11 yaitu tentang etika di dunia maya, perkembangan penggunaan internet masa kini, etika penggunaan internet menurut UU ITE, serta etika di dunia maya berdasarkan UU ITE. Etika di dunia maya sangat penting. Sering pesatnya perkembangan penggunaan internet saat ini, UU ITE mengatur etika pengguna internet agar masyarakat berperilaku bijak, bertanggung jawab, serta tidak melanggar hukum, seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau melanggar privasi. Penerapan etika di dunia maya berdasarkan UU ITE bertujuan menciptakan ruang digital yang aman dan tertib dan saling menghormati. Pertemuan ke-12 yaitu tentang cyber law dan UU ITE. Cyber law merupakan hukum yang mengatur aktivitas dan perilaku di dunia digital untuk mencegah serta menanggapi kejahatan cyber di Indonesia. Cyber law diwujudkan melalui UU ITE yang mengatur pengaturan teknologi informasi, transaksi elektronik, serta larangan terhadap tindakan seperti penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan pelanggaran privasi. UU ITE berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital. Dan masuk ke pertemuan yang terakhir yaitu tentang untuk UAS. Pada pertemuan terakhir ini kami hanya melakukan tanda tangan kehadiran sama seperti saat UTS sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan tugas UAS telah diberikan sejak awal pertemuan, yaitu pembuatan video mandiri yang mencakup seluruh materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang terakhir. Sekian dari saya, Deli Auliasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.